Di daerah dada dan perutnya dia sudah mulai robek akibat tekanan cukup panas, robek. Ini yang disebut nanti ususnya dia menjulur keluar. Oh. Ada nggak sih perbedaan luka bakar yang disengaja dengan yang diakibatkan faktor lain mungkin yang nggak disengaja gitu dok? 27 Juni ya hari itu Ya. diantarkan 4 jenazah dari Polres Tanah Karo ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Halo Kawan Humas, kembali lagi di podcast Polis Talk bersama saya Brigadir Gendis Purba dan rekan saya Bripto Novriana. Nah, Kawan Humas, beberapa waktu lalu nih ada kasus pembakaran seorang wartawan di Tanah Karo. Nah, hari ini sudah hadir narasumber kita yang juga menjadi salah satu melakukan pemeriksaan ya Gendis terhadap kasus tersebut. dokter forensik. Iya, benar, dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara yaitu Dr. Ismu Rizal, SH.MH SPF. Halo dokter, selamat pagi. Ya. Gimana kabarnya nih, Kira-kira dokter? gimana nih kabarnya? Iya. Alhamdulillah sehat. Setelah menangani kasus yang cukup sensitif iya. gitu Iya. Dan viral ya di Iya, sana. lumayan viral. Kita langsung pertanyaan aja nih, Nok. Ya. Ada nggak sih dok tingkat keparahan yang disebabkan luka bakar pada manusia? Ya, siap. Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi semuanya. Perlu saya jelaskan, luka bakar ini memang ada beberapa tingkatan ya. Dari mulai tingkat 1 sampai tingkat 6. Nah, di mana kita katakan tingkat 1 apabila luka bakar itu hanya mengenai daerah permukaan kulit saja. Ya, kemudian tingkat 2 dia tentu lebih ke bawah kulit, sampai ke bawah kulit luka bakarnya. Kemudian tingkat 3 itu tentu lebih dalam lagi, sampai kena ke otot di bagian tubuh. Sedangkan tingkat 4 dia sampai ke permukaan tulang. Ya, tingkat 5 ini dia sudah mengalami tingkat yang cukup lumayan parah. Biasa mayatnya pun sudah mulai seperti hampir hangus ya kalau saya bilang, sudah sampai ke tulang. Sedangkan tingkat 6 tulangnya pun sudah mengalami patah, beberapa tulangnya patah dia. Nah, ini kondisi jenazah kalau udah sampai pada tingkat 6 ini kadang-kadang di daerah dada dan perutnya dia sudah mulai robek akibat tekanan cukup panas, robek. Ini yang disebut nanti ususnya dia menjulur keluar. Okay. Itu yang sering dipertanyakan masyarakat, kenapa ususnya keluar pada luka bakar derajat 6. Nah, itu dia tadi karena tekanan yang cukup tinggi sehingga menimbulkan regangan pada otot dada dan perut sehingga ususnya menjulur keluar. Itu dia. Jadi bukan hanya karena mungkin tertimpa sesuatu atau apa, tapi luka bakar itu juga bisa menyebabkan usus sampai keluar ya dok, karena Yes, tekanan dari luka bakar. Karena panas itu ya karena dok? panas itu ya, sehingga bisa menyembur ususnya bisa Sampai keluar gitu iya. dok. Nah, kalau untuk dari penanganan dari setiap tingkat keparahan yang dokter sebutkan tadi itu seperti apa dok? Nah, kalau pada kasus-kasus luka bakar itu tentu ada beberapa tingkatan, dia luka bakar ringan, sedang sampai berat. Nah, kalau untuk luka bakar ringan itu biasanya cukup kita cuci aja permukaannya. Yang penting prinsipnya dia harus benar-benar bersih, karena penyembuhan luka itu berhubungan dengan sterilitas dari lukanya. Nah, kemudian yang sedang, kalau yang sedang ini kalau saran saya sebaiknya dia ke rumah sakit. Karena penanganan lebih serius dari yang ringan tadi. Ya. Nah, pada luka bakar berat ini tentu penanganannya sampai ke ICU ya. Artinya dia harus intensif penanganan lukanya. Kenapa? Karena yang kita takutkan luka bakar ini kan menyebabkan sakit yang cukup berat sehingga bisa menyebabkan di samping neurogenic shock namanya juga biasa menyebabkan hypovolemic shock, di mana cairan itu sangat cepat keluar. Nah, jadi penanganannya memang untuk yang berat ini cukup serius karena dia bisa menyebabkan kematian. Nah, kalau yang berat itu apakah harus dilakukan operasi juga nggak sih dok untuk melakukan penyembuhannya? Nah, pada kasus-kasus tertentu ini kan juga tergantung dari luas luka bakar, terutama dia di daerah wajah misalnya. Nah, itu biasa ditangani oleh yang namanya bedah plastik, ya spesialis bedah plastik. Dia nanti akan mengangkat luka bakar tadi, membenarinya, kemudian mengambil kulit yang sehat,
menempel di tempat kulit yang terbakar tadi. Dari segi estetik ya. Berarti dari kulit yang lain Ya, yang sehat ditaruh di itu ya dok, Ya, ya, di luka tempat bakar luka itu bakar ya. tadi, ya. Oke, berarti mungkin tidak bisa seperti sedia kala lagi ya dok. Tentu Itu tidak. tidak bisa ya. Tentu tidak bisa. Kalau kita kena ini aja kayak nggak sengaja kena Iya. setrika mungkin ya, Iya, kan? ada bekasnya. Iya, ada Iya, bekasnya. ada bekasnya gitu. Nah, kira-kira nih dok, ya kita bahas lagi nih kayak yang kena setrika itu kan nggak sengaja nih biasanya yang Iya. kena setrikaan atau misal kita lagi pegang gelas yang panas gitu. Ada nggak sih perbedaan luka bakar yang disengaja dengan yang diakibatkan faktor lain mungkin yang nggak disengaja gitu dok? Nah, kalau masalah disengaja atau tidak, ini mungkin tergantung dari lokasinya ya. Kalau misalnya di daerah kaki betis sebelah dalam, artinya mungkin kena knalpot sepeda motor yang Iya, panas. Nah, pada ibu-ibu rumah tangga sering tersiram air panas Iya, pada benar, waktu Dok. mengangkat airnya. Iya. Berarti kan dia kan sering daerah tangan. Betul. Nah, pada yang kasus-kasus sengaja, misalnya dengan menyiram air panas, tentu ini kan daerah lukanya itu bisa di mana saja. Iya benar. Ya, misalnya pada saat disiram air panas, refleks korbannya pasti dia akan mengelak. Iya. Tentu sebaran air panas tadi juga bisa menentukan apakah dia kecelakaan atau disiramkan. Mungkin itu. Berarti mungkin tempatnya Titik. ya, Lokasi. titiknya, lokasinya ya dok. Iya. Tapi kalau misalnya dokter maksudnya bisa nggak melihat ini tuh luka bakarnya beda, maksudnya ini karena bekas setrikaan kah atau mungkin ini bekas tersiram air panas, itu ada perbedaan Ada nampak perbedaan nggak nggak? sih dok dari luka bakarnya? Ya, oke. Memang kalau tersiram air panas itu yang pertama muncul ada namanya bula ya, di mana kulit itu menonjol di dalamnya berisi air. Dan ini saya sarankan juga supaya jangan dipecahkan cairan yang ada tadi. Oke, ya. Kemudian luka bakar yang berikutnya kena api. Tentu kalau kena api, dia rambut pada tubuh, rambut tubuh itu dia tentu tidak terbakar. Ya. Kalau pada air panas, tapi kalau dia pada api tentu terbakar. Oke. Seperti rambut yang terbakar dia menggumpal. Dia menggumpal seperti itu. Nah, di samping luka bakar air panas dan api itu kan bisa juga zat-zat Zat kimia, kimia, ya. ya, benar, Sekarang Dok. ini kan ada zat-zat kimia. Nah, kalau untuk dugaan zat-zat kimia, kita biasa mengambil sampel kulitnya ya untuk kita periksakan ke laboratorium forensik, biasa di Poldasu atau ke patologi anatomi. Kita mau lihat jenis kimia apa yang menyebabkan terjadinya luka pada korbannya. Gitu. Berarti itu juga nampak perbedaannya ya dok, Ada perbedaan. dari apa yang menyebabkan luka bakar itu. Iya, ada perbedaan. Nah, Penasaran nggak sih dok? Tadi kenapa yang air di dalam luka itu nggak bisa dipecahin? Ah ya itu dok, itu pertanyaannya itu kenapa dok? Iya, Nggak boleh. karena kan Ya, memang itu benar-benar. hal yang umum terjadi Iya, pada kita terjadi. kan Iya, dok. iya. Gitu. Kita kepo nih, kenapa nggak bisa dipecahin gitu loh dok? Iya, boleh. Memang pada penyembuhan luka akibat air panas maupun luka bakar, faktor penyembuhan itu sangat tergantung dari sterilitas dari lukanya tersebut. Jadi kalau lukanya dia steril, bersih, tidak ada debu atau jejas apapun di luka tersebut, proses penyembuhannya akan lebih cepat. Dia tidak usah dipecahkan pun nanti air itu akan diserap kembali. Dia akan proses penyembuhannya dari dalam dia keluar. Nah, pada kasus yang jika dipecahkan gelembung cairan tadi, biasa proses penyembuhan lebih lama karena dia kadang-kadang disertai dengan infeksi. Karena dia terbuka, masuk kotoran atau debu dari luar, menimbulkan infeksi, penyembuhan jadi lebih lama. Berarti jangan dipecahkan ya dok, Jangan dipecahkan. karena kan kita mikirnya ini kan apa ya, gelembung kadang suka Iya. agak-agak gratil gitu tangannya ya Iya. kan dok, Iya. gemes gitu nengok yang gelembung itu. Ya, Nah dok, ini kan sudah kita singgung di awal nih terkait kasus pembakaran yang di Tanah Karo nih dok. Nah, dokter sendiri juga turut andil nih melakukan pemeriksaan. Ya. Nah, pemeriksaan itu seperti apa sih dok yang dilakukan tim forensik? Oke. Nah, saya ingat pada tanggal 27 Juni ya, hari itu Ya. diantarkan 4 jenazah dari Polres Tanah Karo ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Nah, di situ disertai dengan permintaan visum et repertum. Nah, di permintaan saya sebelum melakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah, saya selalu melihat dulu permintaan visumnya. Iya. Nah, di permintaan visum itu sudah disebutkan keempat jenazah itu
nama identitasnya, Iya. alamatnya dari mana. Nah, di kami kemudian kami melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, pemeriksaan luar. Setelah kita lakukan pemeriksaan luar, maka kita melakukan pemeriksaan dalam, itu yang disebut dengan otopsi. Iya. Nah, ini kita lakukan pemeriksaan dalam semuanya lengkap dari ujung rambut juga sampai ujung kaki. Nah, di situ kita dapati ada beberapa luka bakar yang memang saya sebut dengan grade 6 ya, tingkat 6, di mana korban-korbannya sudah mengalami keadaan hangus, terbakar. Gitu. Berarti dia sudah sampai ke dalam organ dalam juga nggak sih, Dok? Berarti luka bakar itu, panas yang masuk itu udah sampai merusak Ya. organ dalam berarti ya, Dok? Sudah merusak organ dalam. Beberapa jenazah itu yang saya sebutkan tadi karena luka bakar yang cukup tinggi, tekanan gas yang cukup tinggi sehingga merobek otot dada dan perut sehingga ususnya menjulur keluar. Malah pada yang kecil, Iya. yang umur kurang lebih 2 tahun, itu cucunya Ya si wartawan ini. wartawan ya, Dok? itu kepalanya itu sudah meletus keluar karena daya gas tekanan cukup tinggi, jadi kepalanya itu udah meletus keluar. Meletus Ya. keluar ya. Iya. Nah, Dok, kalau untuk dari tim forensik sendiri menentukan ini penyebab terjadinya pembakaran ini bisa juga dilihat nggak sih, Dok? Maksudnya dari korbannya itu ya, dari tubuh korbannya bisa dilihat nggak sih, Dok? Bisa. Jadi dari kasus ini, yang pertama sering menjadi pertanyaan adalah apakah korban setelah meninggal baru dibakar, Iya, benar. ataukah meninggalnya karena terbakar? Iya, benar. Nah, pada kasus yang dari Tanah Karo kemarin, kita melakukan pemeriksaan dan mendapati bahwasanya korban pada saat terbakar masih dalam keadaan hidup. Iya. Nah, ini kita dapati pada waktu kita swab daerah hidung, kemudian kita otopsi, kita lihat di saluran napas dan saluran makan, sampai ke dalam lambungnya kita jumpai serbu arang. Ya, serbu arang. Jadi artinya pada saat terbakar dia masih hidup. Nah, kemudian muncul pertanyaan kenapa korban tidak berteriak, Iya, minta tolong. Itu saya dengar ada pertanyaan seperti itu. Nah, kenapa? Karena pada saat terbakarnya cukup besar, cukup cepat, dia menghirup asap. Nah, menghirup asap itu sehingga menimbulkan korbannya pingsan, tidak Oke, berdaya. iya. Nah, itu yang disebut dengan sering mati lemas. Iya. Karena kekurangan oksigen. Dia pingsan, nah kemudian disambar oleh api Iya. dan dia terbakar tanpa bisa Meminta berlari pertolongan atau ya, minta Dok. pertolongan. Oh. Nah, kemudian di kasus ini juga ada juga pertanyaan apakah si ibu, Iya. istri dari wartawan tersebut hamil. Nah, kita melakukan pemeriksaan patologi anatomi pada rahim korban. Iya. Di situ hasilnya mengatakan bahwasanya korban ibu tersebut tidak hamil. Tidak hamil ya, Tidak Dok. hamil ya. Mungkin ini bisa menjawab sedikit pertanyaan Iya, dari sedikit masyarakat Betul, ya, Dok. ya. Jadi Iya. ada beredar di masyarakat prediksi-prediksi dan semua kita sudah jawab. Benar. Dan dalam hal melakukan visum maupun otopsi, saya terbebas dari intervensi siapapun. Iya, benar sekali. Nah, artinya kita independen di situ. Kita tidak punya kepentingan apapun Iya. untuk menentukan penyebab kematian. Ya, kita memeriksa, dokter juga memeriksa berdasarkan apa, Apa yang yang dilihat. dilihat Iya. ya, benar sekali. Oke nih dok, tadi disebutkan bahwa visum dan otopsinya itu dokternya melihat dulu nih Iya. namanya. Nah, itu namanya sudah tertera nih dok. Nah, di situ namanya sudah tertera. Artinya si korban sudah Sudah dikenali oleh dan- yang meminta visum. Nah, itu penyidiknya. dia. Bagaimana jika kasusnya ini dokter Benar. mengidentifikasi korban yang Tidak bisa terbakar? dikenali, yang sama sekali Iya, sampai tidak hangus bisa gitu, Dok. dikenali gitu. Oke, siap. Ya. Memang pada kasus-kasus tertentu dia kan ada namanya disaster ya, ada Iya. open disaster, ada close disaster. Nah, untuk kasus ini termasuk kategori close disaster, artinya dia terbakar di dalam suatu ruangan. Iya. Jadi tidak begitu sulit untuk mengidentifikasi. Nah, untuk kasus-kasus open disaster, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat terbang ya, beberapa kali terjadi di Kota Medan, salah satunya Hercules atau Mandala. Nah, kita lihat korbannya bukan hanya penumpang pesawatnya aja, tapi Iya. dia juga masyarakat di sekitar. Iya, benar. Nah, tentu kita akan melakukan identifikasi. Nah, identifikasi yang kita lakukan di bagian forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Medan, kita memakai standar Interpol.
Artinya standar yang kita gunakan ini adalah standar yang diakui oleh dunia internasional. Iya. Jadi standar yang kita lakukan diakui oleh negara manapun. Apa yang akan dilakukan untuk identifikasi itu ada dua. Yang pertama itu ada primer identifikasi, di mana primer identifikasi ini terdiri dari 3. Yang pertama dia sidik jari, dan saya yakin masyarakat Indonesia sudah punya sidik jari, karena kalau sudah punya EKTP pasti punya sidik jari. Yang kedua dia namanya dental chart, yaitu sidik gigi. Nah, sidik gigi ini tidak semua orang punya sidik gigi, ya. Untuk kalangan tertentu aja yang mempunyai sidik gigi, misalnya dia punya langganan dokter gigi, dia punya dental chart, ini mungkin untuk kalangan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan DNA. Nah, kelemahan kita di Indonesia, kita masyarakat Indonesia tidak mempunyai database antemortem DNA. Nah, hanya sidik jari. Kemudian ada yang sekunder identifikasi. Sekunder identifikasi ini bisa dari itu tadi, pengenalan wajah, visual ya. Wajahnya misalnya masih bisa dikenali atau sudah tidak bisa dikenal lagi. Kita melakukan pemeriksaan pakaiannya, ya, mungkin cincinnya, kalung dan lain-lain. Kemudian yang ketiga mungkin dengan pemeriksaan medis. Misalnya dia pernah operasi ya, appendix ya, usus buntu, ada bekas operasi, atau dia mungkin pernah pasang pen, ya, pernah patah, pasang pen. Dari situ yang sekunder identifikasi. Nah, di dalam standar Interpol itu ada 2 form. Jadi primer identifikasi itu ada formnya, yaitu dengan pengisian yellow form namanya. Yellow form ini identitas korban yang didapat dari keluarganya. Jadi antemortem disampaikan, diisi dalam yellow form ini. Yellow form ini sekarang sudah agak enak mengisinya karena sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di awal-awal dulu semuanya itu bahasa masih memakai Inggris bahasa ya, Inggris. Dok. Jadi pengisiannya dia agak agak susah menerjemahkannya. Tapi alhamdulillah sekarang yellow form maupun pink form itu sudah dalam bahasa Indonesia. Nah, di yellow form inilah dicari informasi sebanyak-banyaknya dari keluarga korban. Nah, kemudian yang satu lagi ada pink form. Nah, pink form ini diisi oleh dokter forensik yang ada di dalam mortuary room, ya, di ruang kamar jenazah. Nah, itu mengisi pink form. Kapan dikatakan teridentifikasi? Apabila yellow form dan pink form ini match. Ada kecocokan. Ada kecocokan, maka inilah dikatakan teridentifikasi. Setelah teridentifikasi inilah baru kita serahkan jenazahnya ke keluarga. Nah, Dok, yang penasaran nih, dari pengalaman dokter nih, biasanya butuh berapa lama sih, Dok, untuk melakukan identifikasi itu, Dok? Nah, memang identifikasi di kita ini kejar-kejaran dengan waktu, ya, di mana pada korban-korban masalah yang cukup banyak, sering kita dikejar supaya cepat selesai. Kalau tidak selesai, tidak teridentifikasi, segera dikubur massal namanya. Nah, kita kepingin semua jenazah yang korban ini bisa teridentifikasi. Nah, memang ini perlu waktu. Nah, waktu yang panjang adalah pada saat tidak dapat ditentukan sidik jari, tidak punya data dental chart atau sidik gigi, dan kita melakukan pemeriksaan DNA. Nah, pemeriksaan DNA inilah butuh waktu yang cukup lama, ya, rata-rata hampir 1 bulan pemeriksaan DNA. Nah, ini yang kadang-kadang kita sering berselisih dengan keluarga. Nah, ini mayat kita kenapa tidak dikasih? Kenapa dokter forensiknya menahan-nahan keluarga kami? Kami mau bawa, mau kuburkan, mau dikremasi gitu misalnya. Nah, kita tidak bisa memberikan jika tidak punya dasar secara ilmiah. Itu yang disebut dengan scientific crime investigation, ya. Artinya dia harus benar-benar teridentifikasi baru kita serahkan dan bisa dipertanggungjawabkan secara internasional, secara ilmiah. Nah, ini mungkin juga bisa menjawab pertanyaan masyarakat. Kemarin sempat viral juga ya di TikTok, Dok, di saat Pak Kapolda juga sedang siaran ya dengan Metro TV. Kenapa sih ini prosesnya lama untuk mengidentifikasinya? Nah, juga dijawab oleh Pak Kapolda seperti yang dokter sampaikan tadi. Ini kita melakukan scientific crime, jadi tidak bisa langsung diputuskan hasilnya begitu ya, Dok. Jadi butuh waktu. Butuh waktu. Nah, Dok, kalau terkait nih dengan yang dokter bilang tidak dapat menentukan sidik jari, itu apakah karena si jenazahnya terbakar hangus sampai
benar-benar hangus nih dok, atau karena apa itu dok? Tidak dapat ditentukan sidik jarinya. sidik jarinya Iya. hilang. Oke, Sidik ya. jarinya hilang. Ada beberapa kendala juga dalam menentukan sidik jari. Saya punya pengalaman di Rumah Sakit Bayangkara untuk kasus-kasus Mr. X. Jika dijumpai jenazah yang tidak dikenal, maka kita minta bantuan dari tim identifikasi Polda untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan mambis, ya, mambis. Nah, kendala di mambis ini pertama rupanya dia tergantung dari signal internet. Kemudian apakah dia signalnya dapat atau tidak. Kemudian dari daya baterainya juga. Nah, kemudian yang ketiga, apakah korbannya ini sudah pernah direkam EKTP atau tidak. Kemudian yang keempat, sidik jarinya apakah rusak atau tidak, apakah masih bisa diperiksa atau tidak. Jadi memang ada beberapa kendala untuk menentukan identifikasi korban dengan menggunakan sidik jari. Tapi alhamdulillah beberapa kasus yang saya jumpai di instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara itu semuanya bisa teridentifikasi dengan menggunakan mambis tadi. Ya, artinya jarinya bisa kita bersihkan, kemudian kita masukkan sidik jari dan dia punya rekam EKTP, maka dia akan keluar datanya semua. Nah, seperti itu dia. Jadi itu juga memudahkan sekali Pasti, dengan pasti, adanya pasti, rekam pasti. EKTP itu ya dok. Iya. Nah dok, ada nggak pengalaman dokter setelah sepak terjang sejauh ini di dunia forensik yang menurut dokter paling berkesan mungkin? Ya, terima kasih ya. Wah, saya mulai bergabung di Rumah Sakit Bayangkara dari tahun 2005, artinya udah kurang lebih 19 tahun. Iya. Di sana. Jadi kalau ditanya kasusnya, mungkin kalau satu kali satu aja 1 tahun 365 hari 365 kasus kali 19, wah mungkin udah ribuan. Nah, dari ribuan itu segala macam pengalaman dan pembelajaran saya dapati dari sana. Dari mulai kasus yang umum, yang ringan, sampai kasus yang berat, yang menjelimet ya, kalau boleh saya katakan. Dan alhamdulillah saya selalu berkoordinasi dengan para penyidik dari Polres, baik itu dari Poldasu maupun luar Poldasu. Saya selalu berkoordinasi karena kita sangat penting masukan dari penyidik ya, tentang olah TKP-nya, kronologisnya terjadinya peristiwa pidana ini. Nah, memang banyak beberapa kasus yang aneh-aneh. Kenapa? Karena sekarang banyak masyarakat belajar dari film-film di TV ya, seperti ya, cara-cara membunuh tapi supaya tidak ketahuan. Nah, alhamdulillah sampai hari ini saya selalu bertanya kepada Pak Kapolres atau Pak Kasat, apakah ada yang belum terungkap kasusnya. Saya belum pernah mendapat jawaban bahwa saya ada kasus yang belum terungkap. Alhamdulillah mungkin ya. Memang setiap kejahatan dia pasti ada celah untuk membuka suatu kejahatan itu. Kalau pengalaman ya dari mulai yang tingkat nasional sampai tingkat internasional udah pernah saya periksa jenazahnya. Gitu dia. Sudah banyak yang diperiksa dokter kasus medis dari 2005 loh. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya Dok ya. Ya. Untuk umum juga para pendengar juga mungkin. Pertolongan pertama yang bisa dilakukan apabila kita mengalami luka bakar. Kena air panas ya, kayak ibu-ibu ya dok Iya, ya, Dok, sering ya. berurusan dengan di dapur gitu kan dok, entah kena api atau kena air panas gitu dok. Ya. Apa sih bisa dilakukan dok pertama kali? Oke. Ya biasa yang sering itu kan kalau di dapur tuh kecelakaan ya. Nah, yang pertama hindari dulu, jauhkan dulu dari penyebabnya. Ya tentu kalau api jauhkan dari apinya, kalau air panas ya segera dibilas. Dibilas, jaga sterilitas dari luka tersebut. Karena jika lukanya steril, proses penyembuhannya akan lebih cepat. Ya mungkin itu ya. Apabila itu tergolong ringan ya, Dok ya. Tapi kalau sudah di yang tadi sedang dan berat, sedang atau berat itu sebaiknya dia ke dibawa ke rumah sakit. Iya. Nah dok, ini terakhir sebelum menutup perjumpaan kita nih dok, ada nggak pesan-pesan yang mau dokter sampaikan nih kepada masyarakat atau mungkin terkait kasus yang di Tanah Baru-baru Karo, saja. yang baru aja ya. Dokter bisa sampaikan ke kamera kita yang sebelah sini. Oke, siap. Oke, terima kasih. Memang ada beberapa kasus yang akhir-akhir ini cukup menyita perhatian, di mana saya ingin menyampaikan pada masyarakat pentingnya untuk dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah. Itu yang disebut dengan visum e repertum.
Karena jika ada kematian atau diduga dibunuh, maka masyarakat di sekitar akan melakukan spekulasi ya, sehingga menimbulkan kesimpang siuran informasi. Saya kepingin jika ada dugaan pembunuhan supaya dilakukan visum luar dan dalam atau otopsi terhadap jenazah, sehingga sedapat mungkin kita bisa menentukan penyebab kematiannya, jadi tidak menimbulkan kesimpang siuran informasi di masyarakat. Kesimpang siuran informasi di masyarakat ini sangat tidak baik untuk pembelajaran pendidikan di masyarakat. Jadi harapan saya ke depannya, jika ada dugaan pembunuhan, silakan lakukan visum luar dan dalam atau otopsi terhadap jenazah tersebut. Ya, benar sekali. Dan paling penting tim forensik itu tidak mendapat intervensi dari pihak Betul. manapun ya dokter, Tidak, karena kita tidak dapat- memeriksa tidak. berdasarkan dengan apa yang dilihat. Benar sekali dokter. Cukup jelas ya pesan akhirnya tadi. Iya. Jika ada dugaan pembunuhan, Harus segera dilakukan, lakukan iya, visum otopsi, luar dalam, iya, biar benar tidak sekali. ada asumsi yang Iya. simpang siur di masyarakat. Iya. Terima kasih dokter Siap. sudah hadir. Kesempatan hadir ini ya, Setelah- menjawab juga Betul, pertanyaan-pertanyaan kita masyarakat. juga Iya, ya, pertanyaan kita Kak. juga benar Terus sekali di memberikan pengalaman yang cukup baru menarik ya untuk untuk kita. Semoga sehat dan Amin. bisa datang Iya, lagi ke sini datang ya. lagi, benar. Amin, ya. Nah, Kawan Humas, itulah tadi perbincangan kita dengan dokter ahli forensik yang menangani kasus yang ada di Tanah Karo. Kita ketemu lagi di podcast Police Talk selanjutnya dengan saya Brigadir Genis Purba dan rekan saya Bribtu Novriana, pamit undur diri beserta seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan salam presisi.